Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tematik 6B subtema 2 kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Di ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, yang pertama yaitu perundingan Linggajati. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan dari Belanda yaitu Profesor William Schermerhorn, dan sebagai penengahnya yaitu Lord Killam dari Inggris. Hasil perundingan Linggajati ada 3, yaitu yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina, dan pada tanggal 15 Juli 1947 Belanda menyatakan tidak terikat dengan hasil perundingan Linggajati dan justru melancarkan agresi militer satu dengan melakukan penyerangan pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Agresi militer inilah yang mendatangkan kecaman keras dari negara-negara dunia. Yang kedua yaitu perundingan Renville. Perundingan ini dilakukan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville dan ditandatangani pada 17 Januari 1948 dengan hasilnya yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat. Yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong adalah daerah di belakang garis Van Mock. Yang ketiga, perundingan Rome-Royen. Yang masing-masing perundingan Rome-Royen diambil dari nama ketuanya yaitu Mr. Muhammad Royem dari Indonesia dan Dr. J.J. van Royem dari Belanda. Perundingan ini menghasilkan perjanjian Rome-Royen yang ditandatangani 7 Mei 1949 dengan hasilnya 1. Indonesia menghentikan perang gerilya, 2. Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik, 3. Pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, 4. Kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Yang keempat, konferensi Inter-Indonesia yang diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di konferensi meja bundar. Konferensi ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tahap kedua 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Hasilnya adalah 1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS. Konferensi meja bundar yang kelima yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda yang mencapai kesepakatan pada 2 November 1949 dengan hasilnya yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. 3. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat atau terakhir, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Nah, itulah tadi beberapa perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan berbagai pihak untuk dapat
dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena setelah kita merdeka bukan berarti kita sudah bebas, masih banyak terjadi konflik-konflik, dan cara menyelesaikannya dengan cara berunding atau melakukan konferensi.